Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ika Dia Widarianti, dosen tetap pada program studi S1 Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Pertamina. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah Manajemen Resiko Industri Kimia yang saya ampu dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan yang dirancang untuk membekali mahasiswa pada pemahaman konseptual serta kemampuan praktis dalam merancang, menjalankan, dan mengevaluasi sistem manajemen resiko industri kimia. Dengan beban 3 SKS, tujuan mata kuliah ini memberikan pemahaman terhadap prinsip manajemen risiko dan aplikasi analisa risiko berdasarkan keselamatan proses. Adapun capaian pembelajarannya yaitu kemampuan untuk mengkomunikasikan informasi, ide, permasalahan, dan solusi secara efektif kepada komunitas terkait ataupun masyarakat. Dan kemampuan untuk mendesain atau memahami dampak penyelesaian rekayasa dalam konteks sosial, kesehatan, keselamatan, lingkungan, ekonomi, dan industri. Adapun CPMK-nya yaitu mahasiswa mampu menyusun dokumen standar untuk identifikasi bahaya dan dasar-dasar manajemen keselamatan proses serta prakteknya di industri. Materi pembelajaran kami bagi menjadi 16 minggu pertemuan, di mana minggu pertama akan ada overview dari proses safety dan risk management, dan ada 5 minggu untuk consequences analysis, dan minggu ke-7 ada relief system, dan ada ujian tengah semester di minggu ke-8. Minggu berikutnya akan ada hazard identification and risk analysis selama 4 minggu, dilanjut guest lecture terkait LOPA, yaitu Layer of Protection Analysis oleh praktisi industri, dan 2 minggu berikutnya yaitu proses safety management, dan diakhiri oleh ujian akhir semester. Metode pembelajaran kami laksanakan secara blended learning, flipped learning, dan grup diskusi, baik melalui sistem sinkronus dan asinkronus. Sistem sinkronus kami lakukan untuk perkuliahan langsung, kuis, UTS, dan UAS, dan asinkronus kami memakai platform e-learning Universitas Pertamina sebagai platform utama kami untuk pengumpulan materi, tugas, dan kuis, dan platform lainnya seperti Site Course Certification. Adapun grup komunikasi digital lainnya yang kami pakai yaitu MS Team dan grup WhatsApp untuk komunikasi di luar kelas. Untuk sistem penilaian, kami ada UTS dan UAS masing-masing dengan bobot 25%, kuis 25%, dan tugas 25%, termasuk untuk SETSCO Certification, di mana di sini ada 4 sertifikasi yang harus dilalui oleh mahasiswa untuk lulus di mata kuliah ini terkait hazard and risk. Selanjutnya kita akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya di kelas bersama mahasiswa pada sesi minggu ke-9 yang membahas terkait hazard identification. Ya, sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Kemendikti Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LL Dikti 3 serta seluruh tim sertifikasi dosen SMART 2025 atas kesempatan dan dukungannya. Serta tak lupa saya juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Universitas Pertamina, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran. Semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian semuanya? Baik. Alhamdulillah ya, semoga semuanya pada sehat semua. Hari ini senang sekali, hari ini kita bisa berjumpa lagi pada kuliah Manajemen Resiko Industri Kimia ya. Kita sudah berada di minggu ke-9 ya, yang artinya kalian sudah melewati ujian tengah semester ya. Sebelum kita memulai mata kuliah Manajemen Resiko, kita akan berdoa dulu seperti biasanya. Berdoa dimulai ya. Oke, doa selesai. Oke, sekarang kita berada di minggu ke-9 ya. Untuk mata kuliah Manajemen Risiko Industri Kimia ini, seperti yang kalian tahu, ini merupakan mata kuliah pilihan ya, di mana kreditnya ada 3 SKS ya. Untuk mungkin kalian yang untuk nilai UTS-nya yang belum memuaskan ya, untuk UTS dan UAS itu 25% untuk grading ya. Jadi untuk mengejar ya. Oke, jadi untuk masing-masing kuis sama assignment ada 25% ya, total 100%. Oke, untuk timeline kita
second half semester ya, dari minggu ke-9 sampai minggu UAS, minggu ke-16. Jadi total ada 16, kita di minggu ke-9. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, kita punya hazard identification and risk analysis, di mana nanti kita split menjadi 2 bagian, yaitu hazard identification dan risk assessment dan analisis ada di 2 minggu ya. Jadi minggu ke-9 sampai minggu 10 untuk hazard identification, dilanjut untuk risk analysis, di mana kita akan belajar QRA di minggu ke-11 sampai minggu ke-12, dan nanti di minggu ke-13 insya Allah akan ada guest lecture ya dari praktisi industri. Sedangkan untuk minggu ke-14 dan sampai ke minggu ke-15 kita punya manajemen resiko untuk proses safety management ya. Basisnya nanti ada di PS, yaitu risk based process safety. Jadi mahasiswa diharapkan mampu untuk menyusun dokumen standar ya untuk identifikasi bahaya proses industri kimia. Nanti kita akan belajar itu. Oke, nah sekarang seperti yang kalian tahu, hazard ini merupakan inherent chemical or physical characteristic ya that can be potential for causing damage for people, property, or environment. Jadi segala sesuatu yang memberikan dampak negatif atau bahaya ke orang, fatality, properti, dan lingkungan. Ya, kira-kira ada nggak dari kalian yang mungkin memberikan ide contoh proses hazard itu sendiri yang di industri itu apa saja? Ada yang contoh? Mungkin Darren? Flammable gas di mana spesifiknya mungkin? Oke. Semua storage atau industri yang menghandle chemical yang flammable itu merupakan potensial hazard ya. Jadi potensial hazard itu kita bisa lihat dari inherent property dari materialnya itu sendiri, atau mungkin ada contoh yang lain yang merupakan hazard itu dari sisi kondisinya, mungkin kondisi operasi. Yes? Mungkin Diva? ada reaksi yang kayak runway reaction, terus reaksinya exothermic, terus dia menghasilkan excess heat yang tinggi, jadinya mungkin udah kebakaran terus explosion. Ya, dan kalau dilihat dari runway reactionnya, ini menyebabkan high temperature and high pressure ya, over pressure ya, ini merupakan konsekuensinya. Nah, di sini adalah contoh-contoh yang mungkin kalian bisa lihat ya, salah satunya yang sudah disebutkan tadi. Ya, jadi konsekuensis ini merupakan adverse effect dari suatu insiden atau dari suatu hazard realization ya, dimana kita melihat dari adverse effect-nya ya. Yang namanya konsekuensis ada yang positif ada negatif, tapi di sini adverse effect-nya yang negatif. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan contoh dari konsekuensis dari hazard realization mungkin? Part yang agak mungkin misalnya over pressure atau pressure-nya nggak cukup untuk masukin feed-nya ke alat operasinya. Oke, jadi spesifiknya apa ini? Misal kayak over pressure. Over pressure di pompa. Nah, ini kenapa harus kita lihat lagi? Ini merupakan review dari kuliah sebelumnya ya. Jadi hazard and consequences ya, ini merupakan what can go wrong untuk hazard dan how bad could it be untuk consequences ya, dimana konsekuensinya ini kita bisa ukur dari kerugian secara society, environment damage, facility damage, dan economic damage. Contoh gampangnya gitu ya, contoh sederhana bisa kita lihat di sini. Misalnya ada suatu insiden fire gitu ya, kebakaran dalam suatu industri yang menyebabkan kerugiannya itu $1 juta gitu ya dalam satu event itu. Kemudian frekuensinya mungkin dia jarang gitu ya, satu kali kejadian dalam 1000 tahun gitu. Jadi kita bisa menilai nilai resikonya itu sebesar dikalikan ya antara frekuensi sama konsekuensinya itu tadi. Jadi sekitar per tahunnya itu perusahaan company itu harus mengeluarkan uang risiko ya. Dan resiko itu merupakan satu contoh resiko gitu ya. Kalau kalian lihat dalam suatu pabrik ya, terutama kalau pabrik kimia. Kenapa pabrik kimia? Pabrik kimia itu karena menghandle hazardous chemical gitu ya.
Jadi untuk satu pabrik kimia saja yang skala kecil aja gitu ya, kira-kira berapa banyak resiko atau hazard yang menimbulkan resiko dari insiden-insiden itu terjadi? Poinnya pasti banyak gitu kan ya, nggak mungkin satu gitu ya. Jadi kita perlu adanya risk matrix. Nah, risk matrix ini kita susun sedemikian hingga di mana di sini kita akan plotkan antara apa ini severity atau consequences dan likelihood ya, frekuensi. Di mana di sini kita bisa lihat nih yang hijau ini merupakan acceptable risk atau resiko yang mungkin bisa kita terima gitu ya. Dan yang merah ini yang nggak bisa kita terima. Kalau kita terima mungkin ada fatality ya, banyak yang meninggal dan banyak kerugian di sini. Di antara ini merupakan alat ya. Jadi batas di mana harus dievaluasi resiko ini ya untuk diturunkan ke yang hijau kalau bisa gitu ya, jangan ke yang merah. Ya, risk matrix ini kalau kita lihat di sini ada risk tolerance ya. Jadi masing-masing company itu punya toleransi resiko sendiri-sendiri dengan nilai sendiri-sendiri. Jadi kita bisa lihat di sini untuk severity-nya gitu ya. Untuk severity-nya kita bisa lihat dari beberapa kategori. Kategori pertama dari human health gitu ya. Human health-nya ini jadi ini fatality ya. Jadi ada yang high fatality, ada yang kurang gitu ya, nggak terlalu serius. Kemudian fire explosion. Kalau fire explosion itu biasanya direct cost-nya kerugian dari skala economic loss. Kemudian chemical impact, ya chemical impact itu seberapa banyak chemical yang terilis kerugiannya gitu ya. Sama nanti kita bisa lihat severity kategorinya, apakah dia minor, serius, very serius, sampai katastrofik. Kemudian likelihood di sini ya sebagian sisi yang satunya ada likelihood atau frekuensi kejadian. Ada yang jarang sekali terjadi ya, improbable but not impossible, improbable, unlikely, sampai yang sering terjadi gitu ya. Ya sama seperti tadi, ini cuma bisa bermacam-macam gitu ya susunannya. Jadi di sini ada kategori risk level A, B, C, D. Ya untuk A ini yang nggak bisa diterima gitu ya. B ini undesirable risk, ya acceptable risk ada di C sama D. Jadi kalau kita masuk ke level A sama B, kita harus mitigasi secepatnya gitu ya. Mitigasi atau kita pasang safeguard untuk prevention agar tidak terjadi loss event. Nah, sekarang kita lihat proses life cycle dari suatu industri kimia, pabrik kimia ya. Ya, kalian akan bekerja di pabrik kimia. Jadi kalian harus tahu life cycle dari pabrik kimia tersebut. Mulai dari conception sampai dengan decommissioning ya. Jadi end of life. Kalau kita lihat kehidupan itu sebelum dia dilahirkan pasti ada fase konsep gitu ya, konsepnya. Kemudian proses development, design, profitable operation sampai decommissioning. Kita lihat yang pertama konsep. Jadi sebelum dilahirkan gitu ya, pabriknya masih belum nih, masih ada di angan-angan, masih visualisasi. Nah, itu visualisasi ini kita mempunyai degree of freedom yang apa ya, yang bebas sekali gitu ya. Jadi di sini contohnya kita mau bikin pabrik VCM ya, vinyl chloride monomer ya, untuk polimer VC. Kita bisa lihat dari FCS-nya ya, specific data sheet-nya. Bisa kita lihat di langsung to the point aja di diamond-nya ya. Jadi kita bisa lihat di sini merupakan hazardous, dia flammable, kemudian toxic juga dan reactive juga. Nilai angkanya 2, 4 dan 2. Nah, kemudian bisa kita tanyakan dulu gitu ya, kalau kita mau mengkonsepkan selain produk, kita bisa lihat apakah ada possibility dari runaway reaction bisa terjadi di reaksi tersebut gitu ya. Kita biasanya lihatnya dari mana? Runaway reaction itu pasti terjadi pada reaksi exo gitu ya. Exo itu kenapa? Soalnya dia heat generated ya, temperaturnya akan terus naik kalau tidak ada pendinginan. Dan dua-duanya itu reaksinya exo ya, kecuali yang tadi ada intermediate-nya, ada endo ya. Kemudian raw materialnya semua hazardous ya. Dan di sini ada satu jalur yang menghasilkan produk samping. Kemudian berikutnya ada proses development cycle ya. Proses development cycle ini setelah kita tentukan, contohnya tadi kita pakai yang jalur pertama, acetylene road gitu ya. Jadi di sini kita proses development, kita mulai memvisualisasikan gambar prosesnya.
mulai dari fitnya gitu ya, fitnya, kemudian kita masukkan ke dalam suatu alat persiapan gitu ya, kemudian reaktornya di mana, kemudian separasinya seperti apa, ini nanti kita realisasikan di proses flow diagram. Kita harus lebih detail gambarnya gitu ya, satu gambar contohnya satu vessel, ini harus tahu nozzle-nya ada berapa, connect-nya kemana, instrumennya, line dari material dari line atau material dari alat equipment-nya itu juga harus jelas gitu ya, sudah ada dan dirangkum di PNID ya, harus ada PNID. Kemudian selain PNID itu juga ada yang namanya layouting, kemudian relief fault design, flare system, kemudian ada electrical reclassification, ini layout ya. Ya, kalau kita lihat layout itu ada macam-macam, ada proses, plan, dan electrical bos area. Ya, jadi di sini major design dari detail engineering. Kemudian lama, contohnya kita mau diriin pabriknya berapa tahun umurnya? 30 tahun. Jadi ini harus dipertahankan selama 30 tahun. Kalian bayangin, alatnya mulai dari 0 tadi kita install sampai 30 tahun. Kira-kira performanya turun nggak? Pasti tahu ya, jadi turun dan kita perlu maintenance. Kalau turun gimana? Integritinya pasti turun gitu ya. Gimana cara kita make sure dia bekerja dengan baik dan profitnya ini bisa dijaga gitu. Jangan sampai ada shutdown, tapi nggak mungkin juga kalau ada insiden loss event. Kalau kita nggak men-shutdown, ada fatality gimana gitu kan, kalau kita mempertahankan ekonomi ya, tapi ada loss event itu juga kita harus consider. Oke. Yang terakhir, saat 30 tahun sudah berlalu gitu ya, kita mau perpanjang nggak mungkin itu kontrak ya, tapi kalau pabrik ini ada fase yang namanya decommissioning ya, end of life. Kira-kira hazardnya ada nggak? Kalau alatnya sudah nggak dipakai, biasanya itu kondisinya apa? Shutdown atau masih bisa beroperasi? Shutdown ya. Sebelum shutdown itu kita ada yang namanya proses depresurisasi ya. Tekanannya tinggi, kemudian kita shutdown langsung, kita nggak mungkin ya. Ya, jadi biasanya kita purging dulu, kemudian depresurisasi. Bisa kalian lihat di sini ya. Jadi untuk Hira method ini kita bisa klasifikasikan ya, kita klasifikasikan ke dua kategori, kuantitatif dan metode yang kualitatif gitu. Untuk kuantitatif ada yang shortcut, standar, dan advance ya. Jadi untuk both ya, kuantitatif dan kualitatif, dia ada metode shortcut, standar, dan advance. Jadi untuk untuk yang metode shortcut ini bisa kalian lihat, ini merupakan indeks atau checklist ya. Dan ini mungkin kalau kita lihat nih ya, dari fase life cycle itu, checklist ini bisa kita pakai mulai dari konsep sampai decommissioning ya. Soalnya ini sederhana, kita tinggal checklist apakah ada yang terlewat atau enggak gitu ya. Dan ini cepat gitu ya, shortcut. Kemudian ada teknik standar. Teknik standar ini biasanya kita pakai HAZOP gitu ya, HAZOP, PHA. Kemudian yang kuantitatif ini ada FTA, ETA ya, ini yang akan kita bahas gitu ya. Dan HAZOP ini juga nanti kita akan lakukan workshop. Nah di sini kalau kita lihat HAZOP ini merupakan teknik standar yang biasa dipakai di industri. Nah, kalau kalian lihat di sini baru bisa pakai HAZOP itu kalau sudah masuk ke proses ya, proses development. Jadi sudah ada apa tadi? PFD, Design and Construction, sudah ada at least PNID gitu ya di sini. Nah, kemudian ya profitable operation. Nah, jadi operasi yang paling lama ini. Jadi kalau kalian lihat ini yang lebih bold ya. Jadi HAZOP ini lebih cocok kalau dipakai di design construction, detail engineering, dan saat operasi ya, saat operasi. Saat decommissioning HAZOP tidak efektif lagi, soalnya dia memang sudah nggak ada proses gitu ya, sudah shutdown semua. Kemudian kita berada di sini ya, untuk mengidentifikasi potensial insiden ini kita harus mengidentifikasikan potensial hazardnya dulu ya, hazard identification ya, dengan metode yang tadi. Kemudian nanti kita akan melakukan risk analysis ya. Risk analysis ini sudah kalian pelajari sebagian di
source modeling dan dispersion model untuk consequences analysis. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar teknik standar saja ya, yang biasa dipakai di industri, yaitu HAZOP. HAZOP, masih ingat tadi merupakan teknologi apa ya? Metode standar yang kita pakai di fase apa kira-kira tadi? Di fase proses development dan proses development itu yang desain construction tadi ya, yang sudah ada PNID-nya, dan saat operasi ya, saat produksinya sudah sudah berlangsung gitu ya, sampai end of life-nya. Jadi HAZOP ini kita perlu memperhatikan di sini ada parameter, bukan parameter dulu ya. Kita harus mengetahui study node-nya dulu ya. Kita menentukan study node-nya dulu sama study node intention-nya ya. Dari node-nya kita pilih, kemudian intention-nya. Dari sini nanti kita akan brainstorming deviasinya. Jadi intinya di deviasinya gitu ya. Dari deviasinya kita akan tentukan root cause-nya, consequences-nya, safeguard, dan nanti action-nya seperti apa ya. Jadi initiating event ini yang menyebabkan loss event, dimana di sini kita punya pabrik atau punya company gitu ya, dimana dia menghandle hazardous chemical atau mungkin yang toxic gitu ya, atau flammable gitu ya. Kalau kita lihat properti dari material bisa macam-macam, yang hazardous atau yang reaktif, contohnya tadi yang bisa membuat runaway reaction. Ya, ini merupakan potensial hazard. Ya, dimana di sini kalau dia aman di storage-nya, nggak ada rilisan, tapi masih aman gitu kan. Apa yang terjadi kalau ada leak atau mungkin ada perilisan dari kontainer ke atmosfer gitu? Ini pasti ada initiating cause-nya atau initiating event-nya gitu ya. Ini yang menyebabkan deviasi. Initiating event ini ada mungkin near miss gitu ya, mungkin nggak sampai terjadi loss event gitu ya, nggak terjadi loss event, tapi deviasinya pasti terdetek gitu ya, deviasinya pasti kelihatan. Jadi deviasi ini penting kita identifikasikan dulu. Impact-nya nanti ya pasti yang di sini hazard tadi ya, impact-nya, konsekuensinya bisa ke fatality, bisa ke lingkungan, bisa ke business loss, dan reputasi pastinya. Reputasi dari company kalau ada loss event ini pasti turun. Untuk menghindari loss event ini ya, dari deviasi yang sudah terjadi, kita memerlukan yang namanya apa? Safeguard. Ya, safeguard itu apa? Ya, jadi kalau kita lihat ada deviasi, kemudian nanti ada dua pilihan gitu ya. Contohnya apa? High pressure. Si tangkinya ini over pressure. Apa yang terjadi kalau kita biarkan? Pasti meledak gitu kan. Nah, deviasinya apa? High pressure gitu ya. High pressure di sini kalau kita biarin akan terjadi loss event gitu ya. Loss event ini akan menimbulkan apa? Impact-nya apa? Kalau dia nggak dimitigasi, fatality pasti ya, ada korban. Kalau enggak, maksudnya kalau dia dimitigasi, contohnya ada deviasi, kemudian kita berhasil men-shutdown at least, ekonomi loss jelas gitu ya, karena plannya nggak beroperasi, tapi fatality bisa kita hindari. Ya, kalau kita lihat di sini ada piramid untuk safeguard. Yang pertama prosedural, ini yang paling nggak efektif ya. Jadi kalau kita lihat efektivitasnya, ya efektivitasnya itu ada yang paling high itu di inherent safer design. Jadi kalau kita konsepnya sudah benar, ya lebih aman gitu ya, loss eventnya akan bisa kita hindari. Kemudian ada pasif ya, dan aktif. Aktif ini bedanya sama pasif apa? Aktif ini contohnya apa sih? Relief valve. Relief valve itu merupakan instrumen atau control valve ya, harus ada apa? Instrumen yang diaktifkan dulu. Contohnya kalau relief valve itu setelah dia mencapai set pressure baru dia buka gitu ya. Kalau pasif yang tadi dive ya, kita nggak perlu aktivasi instrumen apapun, dia bisa kita pakai atau fireproof gitu ya. Oke, jadi di sini tadi udah jelas ya untuk boundary study-nya, kemudian node-nya. Untuk study node ini kita bisa pilih sesuka hati. Ini bukan sesuka hati tapi ada constraint-nya. Contohnya di sini all equipment ya as one node
Ini bisa, tapi biasanya lebih kompleks. Kita menganalisanya lebih wide gitu ya, lebih banyak yang kita analisa kalau di sini. Atau mungkin kita menentukan fit line-nya ya, dari truk, kemudian kita loading ke dalam Hexan storage, ini satu node. Dari sini satu node. Kemudian storage tank-nya dan connecting line-nya satu node. Jadi ada satu, dua, kemudian transfer line dari storage ke tank plant, ini satu node. Kalau kita melihat satu flow diagram seperti ini, di sini ada kolom 104 yang akan dimasukkan feed dari T101, kemudian di sini keluaran kolom ada beberapa ya, atas dan bawah, ya produk atas dan ada produk dan bawah. Di sini kalau kita lihat ada 3 pompa ya, P101, P102, P110 dan P111. Ya, kalau kita lihat pompa ini kan apa? Alat yang paling sering gagal atau alat yang paling sering rusak. Makanya kalau kita desain pompa pasti harus kalian ada spare. Jangan satu aja. Kalau satu rusak kalian shutdown. 2 stop. Apa yang terjadi? P102 stop. Nggak ada aliran. Apa yang terjadi? High level pasti di sini ya. Ya, high level di sini. Tapi di sini apa? Nggak ada, atau levelnya turun gitu ya. Ya oke. Terus kemudian kalau di sini berarti apa? Kalau di sini deviasinya apa? High level. Kalau di sini low level gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke group discussion ya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, diminta kalian untuk membuat 2 grup ya. Masing-masing ada 5 grup. Silahkan dikerjakan. Mini case-nya ada di e-learning ya. Untuk preliminary HAZOP semua material ada di e-learning. Yang di sebelahnya ya ini. Jadi di sini ada 5 note ya. Ada kolom distilasi, di sini ada furnace ya. Kemudian ada bagian downstream-nya, bottom, bagian top-nya. Oke, mungkin udah selesai untuk waktunya, diskusinya. Mungkin dari kalian ada yang mau membahas satu note di depan? Kita bisa analisis bahwa pertama kita analisis flow-nya dulu. Nah, untuk flow itu mungkin dari feed-nya itu mungkin ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu no flow. No flow itu tuh ketika feed-nya nggak masuk sama sekali ke distilasi. Apa yang terjadi? Distilasinya nggak akan berjalan gitu sama sekali. Jadi nggak ada keuntungan dari perusahaannya gitu. Kalau misalnya kedua itu ada low flow. Low flow itu ketika feed feed yang masuk itu sedikit sekali. Nah, apa yang terjadi? Distilasi itu tuh nggak efisien sama sekali, sehingga bisnisnya itu nggak terlalu banyak menghasilkan untung lah gitu. Tuh kita sudah mendekati akhir gitu ya. Untuk pertemuan hari ini kita tutup dengan kesimpulan gitu ya. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari sini ya, dari suatu proses ini kita bisa identifikasikan hazardnya dengan cara apa tadi? Dengan metode HAZOP kita mulai dari deviasi ya. Jadi gimana skill kalian untuk menentukan deviasinya, ini menentukan berapa banyak hazard yang kalian bisa identifikasikan di sini gitu ya. Dan pemilihan safeguardnya itu juga penting gitu ya, untuk menentukan trade off dari ekonomiknya juga, dari proses juga untuk capital. Oke, jadi di sini untuk takeaway-nya kalian ada assignment lagi ya untuk memperdalam pemahaman kalian terkait HAZOP. Kalian stay di grup kalian sekarang untuk mengerjakan CNG plan HAZOP ya. Jadi untuk detailnya ada di e-learning ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup? Wabillahi taufiq wal hidayah, kita tutup kuliah kita hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.